Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast kita kali ini. Halo Koprumnas. Saya dengan Putri Muda siap untuk kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lain daripada yang lain ya. Ini buat para entrepreneur muda, untuk orang-orang yang suka bisnis dan lagi gabut banget di masa PPKM. Tolong segera merapat. Kenapa? Jangan lupa di-share dan di-subscribe YouTube kami. Semoga banyak se-Indonesia yang akan lebih tahu lagi edukasi tentang Koprumnas. Kita akan buka-bukaan, kita akan belak-belakan ya, untuk gimana caranya ya Koprumnas kok bisa se-Indonesia Raya, dan bagaimana cara manajemen kami supaya kami bisa sehat, panjang umur, dan insya Allah saya akan kedatangan tamu yang Anda tunggu-tunggu ya. Ayo, penasaran kan siapa? Oke, kita langsung sapa saja ya. Selamat pagi Pak Dirut kami. Selamat pagi Bu Putri. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang lihat Pak Dirut nih semangat terus ya. Umur masih 17 ya Pak ya? Masih 17. Tapi semangatnya ngalah-ngalahin orang-orang. Semangatnya sama dengan yang 70. Oh gitu ya. Umur 17 semangatnya 70. Masya Allah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, hari ini topik kita nih luar biasa banget ya Pak. Lebih ke arah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini yang nantinya akan kita bahas di sesi ini. Semoga Bapak bisa memberikan pencerahan kepada kami, gimana sih sebetulnya Koprumnas kok bisa membuka di 30 lokasi ya. Ini kan pasti ada satu manajemen atau ada SOP atau ada aturan, atau ini juga semoga nonton para dirlok-dirlok kami ya Pak ya se-Indonesia. Gimana kok Bapak bisa membuat satu konsep atau sistem yang se-Indonesia ini bisa bergerak, padahal kan Bapak nggak harus ke lokasi tersebut gitu. Monggo Pak, bisa diceritain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa Koprumnas adalah sebuah perseroan terbatas, yaitu PT yang kepanjangannya PT Konsumen Perumahan Nasional, kalau disingkat Koprumnas. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Koprumnas ini diawaki oleh orang-orang yang berjiwa entrepreneur kalau ingin sukses. Betul. Nah, tinggal apa sih entrepreneur? Entrepreneur adalah pengusaha plus-plus sebenarnya. Pengusaha plus-plus ya? Pengusaha plus-plus. Nah, bedanya pengusaha dengan entrepreneur tipis sekali. Bedanya apa tuh Pak? Kalau pengusaha memang menitik beratkan kepada keuntungan yang singkat. Sekarang untung, besok bubar, nggak ada masalah kalau pengusaha. Tapi kalau entrepreneur, dia adalah satu orang atau sesuatu manusia yang memang sudah mendalami jiwa entrepreneurnya, seorang jiwa pengusaha, di mana dia memiliki satu karakter ya, yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi untuk memajukan usahanya sepanjang masa yang bisa turun-temurun kepada karir planningnya. Artinya kalau pengusaha tuh lebih ke profit oriented. Profit oriented. Tapi kalau entrepreneur profit oriented plus kelanggengan. Oh, jadi gitu ya. harus langgang. Misal Koprumnas memang kami ciptakan adalah wadah para entrepreneur. Yes. Saya sebagai dirut pertama, iya Pak, pasti akan meninggal dunia. Iya Pak. Dan meninggal dunianya saya, Koprumnas tidak boleh berhenti, tidak boleh bubar. Harus gitu ya? Sepanjang masa, karena Koprumnas adalah satu bentuk usaha yang memang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia, terutama saudara kita, masyarakat berpenghasilan rendah, yang berpenghasilan tidak tetap, yang tidak mungkin mempunyai rumah, bisa punya rumah melalui PT Koprumnas. Artinya Pak, Bapak memang sudah career planning ya. Ini kan dulu, maaf ya Pak, waktu notabene kita koperasi itu kan banyak yang meragukan. Nanti kalau suatu saat Pak Aris udah nggak ada,
Nah, ini sebetulnya maaf, sama nggak sih kayak kasus-kasus koperasi yang dulu-dulu yang dibilang penipuan dan segala macam. Itu yang paling mereka takutkan karena nanti akan ada kesan ada dinasti atau apa. Sebenarnya begini. Koperasi dengan perseroan terbatas. Yes. Itu tergantung dari visi dan misinya serta yang mengawakinya. Mengawaki atau yang mengelolanya. Oh, mengelola. Oke, jadi saya ngerti. Awak itu pengelola itu adalah kalau koperasi badan pengurus dan badan pengawas. Oh, tergantung itu. Kalau di PT? Kalau PT direksi dan komisaris. Direksi dan komisaris. Jadi dewan direksi dan dewan komisaris. Nah, itu yang mengawakinya. Sebenarnya dewan komisaris hampir sama fungsinya seperti badan pengawas di koperasi. Oh, gitu. Badan pengurus sama juga dengan direksi, dewan direksi. Hanya di sini perbedaannya, kalau koperasi terikat dengan undang-undang koperasi, kalau perseroan terbatas terikat dengan undang-undang perseroan terbatas. Oh, gitu ya. Ada undang-undang PT. Nah, kalau undang-undang koperasi di sana sudah diundangkan bahwa ya pemegang sahamnya 100% anggota. Yes. Kalau koperasi. Dan badan pengurus, badan pengawas dia dipilih oleh anggota melalui RAT. Nah, di situ bedanya. Nah, yang akan berpengaruh terhadap kesinambungan koperasi adalah apabila periode pertama dipilih badan pengurus dan badan pengawasnya tepat sesuai dengan profesionalnya. Yes, betul. Kemudian pada periode berikutnya dipilih bukan badan pengurus dan badan pengawas yang tidak sesuai dengan jenis koperasinya, di sini akan mengalami masalah. Gitu. Karena ini sekaligus saya jelaskan juga ini. Iya, Pak. Di Indonesia sesuai dengan undang-undang koperasi ada 5 jenis koperasi. Yes. 1 jenis koperasi konsumen, 2 jenis koperasi produsen, 3 jenis koperasi pemasaran, 4 jenis koperasi simpan pinjam, dan 5 jenis koperasi serba usaha. Dan kelima jenis ini karakternya sangat berbeda. Kalau jenis koperasi konsumen, karakternya dia hanya menjual barang dan jasa, titik. Nah, seperti Koperumnas itu koperasi jenis konsumen. Oh, gitu. Barang yang dijual rumah. Oke. Jasanya angsuran. Makanya sekarang jadi PT ya, Pak ya. Nah, ini celakanya. Ini celakanya ini. Jenis koperasi konsumen, simpanan wajibnya yang merupakan angsuran rumah. Betul. Ini tidak bisa disamakan dengan simpanan wajib simpan pinjam. Kalau simpanan wajib simpan pinjam, satu kali dia nyimpan, ya, misal nyimpan 10 juta, dia tidak akan nyimpan lagi, tetap anggota. Iya, karena betul. uang dia ada tertanam di situ. Betul. Dia harus dapat jadi tiap kayak tahun. saham ya. Saham. Nah, kalau koperasi konsumen, dia harus betul-betul tidak boleh nunggak simpanan wajibnya karena merupakan angsuran rumah. Nah, ini yang karena ini dijadikan celah, Pak, sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sebenarnya tidak ngerti jenis-jenis koperasi, tidak membaca undang-undang koperasi bahwa ada 5 jenis koperasi. Itu aja sebenarnya. Oh iya, kita kembali lagi ke laptop ya, Pak. Ya. Oke, ini untuk PT Koperumnas, ini kan Bapak sudah fokus kepada membentuk entrepreneur ya se-Indonesia nih, Pak. Ini sebetulnya tahapan apa aja sih untuk pemula nih, terutama ya pemula tuh maksudnya orang-orang yang belum pernah menjadi entrepreneur, yang harus bisa menjadi entrepreneur sesungguhnya, apa yang harus mereka lakukan di awal nih, Pak? Nah, ini penting ini, Pak. Ini yang penting. Tadi saya katakan bahwa entrepreneur adalah seorang pengusaha plus-plus, yaitu pengusaha yang membaktikan dirinya penuh dengan kreativitas dan penuh dengan inovasi untuk memajukan, menggunakan, memanfaatkan peluang, sehingga orang tersebut bisa membuat perusahaannya ya, atau PT-nya langgeng sepanjang masa dan diturunkan kepada career planning yang baik. Oh gitu. Jadi ciri-ciri karakter seorang entrepreneur itu apa sih, Pak? Ciri-ciri seorang karakter entrepreneur pertama, dia harus profesional. Profesional. Oke. Nah,
Yang kedua, dia harus kredibel tetap. Profesional maksudnya gimana, Pak? Profesional adalah orang yang mengerti bahwa dia ini sebagai leader di dalam perusahaannya dan dia memahami skill yang harus dimiliki. Nah, yaitu kalau di PT Koprumnas dia seorang leader dan skillnya adalah pengembang. Oh, gitu. Skillnya adalah seorang developer. Nah, karena PT Koprumnas ini hanya satu bidang usaha saja, yaitu developer real estate. Oke, jadi tadi profesional nomor 1. Yang kedua, Pak? Kredibel. Kredibel artinya dipercaya. Dipercaya. Nah, dengan kredibel berarti dia adalah diharuskan seorang yang jujur, seorang yang mampu mengendalikan staf atau bawahannya untuk memajukan visi dan misi perusahaan. Oke, yang ketiga, Pak? Yang ketiga, konsisten. Konsisten. Oke. Apa itu konsisten, Konsisten Pak? adalah harus stabil dan harus tetap. Tidak boleh berubah-ubah di dalam prinsip istiqomah ya, Pak, ya? Istiqomah kalau dalam agama kita. Ya. Terus yang keempat, Pak? Ya, yang keempat, otomatis kalau sudah profesional, kredibel, istiqomah, dan yang tadi saya lupa, fokus ya. Fokus. Jadi kita juga harus fokus ya. Baru insya Allah dia akan sukses. Oke. Jadi ini ciri-ciri seorang entrepreneur. Terus Pak, ini kira-kira tantangannya, Pak. Ini kan tadi ciri-cirinya. Tantangannya menjadi seorang entrepreneur tuh apa sih, Pak, tantangannya? Tantangannya pertama dari internal dan eksternal. Kalau tantangan dari internal, orang nggak mau belajar, orang tidak semangat. Makanya saya selalu membuat satu dogma bahwa kalau ingin menjadi seorang entrepreneur sejati, dia harus melaksanakan K4 di dalam dirinya. 4K. Oke. Apa aja tuh, Pak? K4? Ya, itu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Pak, ini kadang-kadang, Pak, maaf ya, Pak, ini tantangan terutama para direktur lokasi saya yang sudah saya alami nih. Kita nggak apa-apa sharing ya, Pak ya. Kebanyakan mereka itu, maaf Pak, notabene agak sulit diarahkan. Karena mereka punya analisa sendiri dan merasa, ini kan daerah saya, tantangannya beda-beda. Nah, bagaimana Pak? Kan kata mereka kan ini kerja tidak sesuai dengan SOP dan segala macam. Akhirnya mereka secara personal mengeluh dan ketakutan, takutnya nanti konsumen komplain atau mungkin demo atau ada konsumen yang nggak yakin atau gimana. Ini bagaimana cara entrepreneur sebagai dirlok kami ya menghadapi tantangan ini? Karena terus terang Pak, saya kan membawahi banyak direktur lokasi Pak. Nah, mereka ini kadang-kadang suka banyak analisa gitu. Gimana tuh Pak? Ya, kembali lagi bahwa untuk mencetak seorang pribadi entrepreneur itu tidak mudah. Pak. Dia adalah seorang yang memang diawali harus berani merubah. Berani merubah nasib dia. Ya, karena tanpa ada perubahan dari dirinya untuk merubah nasib, maka dia gagal. Karena sebelum dia menjadi seorang entrepreneur Koprumnas, dia mempunyai latar belakang yang bermacam-macam kan. Nah, setelah masuk ke Koprumnas, dia harus ikhlas meninggalkan ibaratnya itu baju atau ganti baju. Ya, baju yang lama ditinggalkan, pakailah baju Koprumnas. Nah, disinilah yang tidak ikhlas dan tidak paham kebanyakan bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan karakter Koprumnas. Iya, betul. Nah, karakter Koprumnas ini adalah karakter developer. Ingat, siapa yang telah menjadi sebagai direktur lokasi, itu dia adalah sebenarnya seorang entrepreneur, seorang pengusaha plus-plus di bidang properti. Oh, gitu. Oleh sebab itu tidak mudah. Dia harus mau belajar. Betul. Belajar bagaimana menjadi seorang developer. Betul. Dan kami sudah memberikan pelajaran itu. Sebenarnya seorang developer itu 4 karakter besar. Dia harus beli tanah. Pak. Dia harus mengurus perizinan perumahan. Dia harus membangun perumahan dan dia harus menjual.
Jadi karakter pengembang ini sebenarnya hanya 4. Tapi mereka tuh nggak bisa melakukan keempat itu, nah, Pak. keempat itu nggak perlu dilakukan karena dia manajer lokasi, sudah dipangkas semuanya, sudah dianggap selesai oleh dia hanya tinggal satu. Dia adalah sebagai direktur lokasi yang kepanjangan dari direktur utama. Enggak, karena mereka nih Pak, maaf ya, ketika mereka nih merasa sudah habis kuotanya, merasa lah ya. Terus yang kedua, mereka juga jadi ngerasa, oh saya kan sekarang lagi ngebangun, jadi saya jadi kontraktornya. Sebetulnya harus begitu nggak sih Pak, seorang dirlok itu? Enggak kan? Sebenarnya nggak harus begitu. Dirlok ini kalau profesional bisa memanage ya. Harus bisa memanage. Kalau dia berani dan bisa sebagai kontraktor, ya sebenarnya nggak boleh. Kalau direktur lokasi nggak boleh merangkap kontraktor. Artinya harus orang lain yang mengerjakan. Orang lain yang profesional. dia ini harus menjadi seorang leader di daerah, yaitu sebagai direkturnya lokasi Koprumnas di daerah. Karena Pak, maaf Pak, ketika saya mendorong mereka, terutama dalam hal kuota, karena Bapak tahu kan darahnya dari Koprumnas adalah angsurannya konsumen. Nah, kalau mereka macet di penjualan, ini juga akan mempengaruhi pembangunan. Jadi mereka bilang, saya mana bisa jualan Bu, saya kan lagi sibuk bangun. Nah, itu yang saya tidak bisa menjadikan alasan Pak. Karena ini adalah tantangan yang terbesar Pak buat Koprumnas terutama ya. Kalau misalnya nggak bangun juga salah, kalau nggak jualan juga salah gitu. Nah, ini gimana dalam hal menyikapinya seorang entrepreneur kita yang nantinya akan dijalani oleh saudara-saudara saya se-Indonesia? Sebenarnya tidak ada yang susah. Ya, kembali lagi leadership, kepemimpinan. Yes, Pak. Seorang pemimpin adalah seorang yang bisa mengendalikan seluruh staf-stafnya untuk mengikuti visi yang diembannya. Ya, semakin banyak bisa mengendalikan staf-stafnya, dia semakin sukses sebagai leadership. Nah, jadi disinilah artinya dia harus punya keahlian untuk menggerakkan orang lain, melakukan tugas yang nanti akan dihadapi. Monggo Pak, kalau mau minum dulu. Bapaknya mau minum dulu ya, kayaknya agak ini. Biasa masih pagi Bapak Ibu. Oke. Ini jadi gini Pak, ini satu lagi. Artinya sekarang tuntutan seorang leadership dari ciri seorang entrepreneur itu diperlukan. Karena kalau mereka tidak bisa menggerakkan di lapangan kan nggak jalan. Nah ini Pak yang paling penting Pak. Apakah entrepreneur itu harus punya uang Pak? Nggak perlu. Hah? Nggak perlu. Mereka alasannya nggak ada modal loh Pak. Sekarang entrepreneur yang dimaksud direktur lokasi. Yes. Itu nggak perlu uang. Direktur lokasi adalah seorang yang ditetapkan oleh direktur utama, oleh saya, untuk mewakili saya mengelola pembangunan perumahan di lokasi tersebut. Tapi kan dia nggak ada uang Pak. Ya ini pengertian uang ini. Nggak ada modal. Mereka ini akan mendapatkan hak-hak yang cukup besar. Yes. Pertama, seorang direktur lokasi itu akan mendapatkan hak bagi hasil. Satu rumah keuntungan Koprumnas di lokasi sudah kita buat standar 20 juta. Yes. Dia akan mendapat 40% dari 20 juta. Oh gitu ya. Kalau di lokasi itu kotanya 1.000, ya. Berarti akan mendapat 20% kali 40 juta, 20 juta kali 40% kan 8 juta. Dikali 1.000 berarti 8 miliar. Oh, gede loh Pak itu. Itu hak pertama. Iya, oke. Hak kedua, dia akan saya berikan fee marketing. 2,5% kali harga jual. 2,5% dikali harga jual. Harga jual selama 8 tahun, dicicil 8 tahun. Anggaplah 200 juta. Itu 5 juta. 5 juta bulan pertama dikasih 500 ribu, bulan kedua 50 ribu selama 8 tahun. Maksudnya 500 ribu kalau dia yang jual ya Pak? Iya, kalau dia yang jual. Kalau dia dapat dari marketing mandiri, dia hanya dapat 50 ribu. Kali 8 tahun, kali 1.000. Widih. Berarti hampir 50 juta satu bulan selama 8 tahun. Itu hak kedua. Aduh, luar biasa itu ya. Kan pendapatan seorang direktur. Tapi kan banyak yang nggak nyampe nih Pak. Nah, yang ketiga, ya, dia juga karena mewakili saya. Yes. Dia sebagai direktur lokasi mewakili direktur utama. Betul. Untuk apa?
untuk memanage lokasi disebut agar kuotanya cepat terpenuhi, mengontrol kontraktor, terus SOP, perizinan harus selesai, yang dibiayai dari pusat. Saya gaji 5 juta per bulan. Operasionalnya. Keren banget ya. Jadi ada 3 macam ya. Operasional 5 juta per bulan, bagi hasil keuntungan 40% dikali 20 juta. Betul. Dan fee marketingnya selisihnya 2,5% dari harga jual yang itu didapat walaupun dia kenal maupun tidak kenal. Keren banget. Jadi kalau kuotanya 1.000, dia akan dapat fee marketing 50.000 kali 1.000 setiap bulan selama 8 tahun. Satu lagi Pak, kalau dia dia ini akan dapat bagi hasil bagi yang cabang mandiri support system. Misalnya kuota 1.000, sekarang baru 500. Seorang direktur lokasi dia harus pandai menarik siapa yang akan jadi marketing mandiri cabang marketing mandiri. Dia bisa memasarkan 150 anggota karyawan atau konsumen, 150 konsumen, dikenakan support system 10 juta. Artinya dia dapat 7 juta. Nah, dari 10 juta dia dapat 70%-nya, yaitu 7 juta. Gila. Itu langsung cash ya, Pak? Langsung cash. Nggak dicicil ya? Oh, berarti itu yang buat biaya operasionalnya ya? Jadi sebenarnya gini, direktur lokasi itu kalau 1.000 kuota nggak perlu cari 1.000 orang. Dia cukup cari 20 cabang mandiri udah selesai. Iya, betul. Jadi itulah sebenarnya saya katakan dia seorang leader. Bagaimana dia bisa menggerakkan orang untuk menjadi leader-leader kecil dia. Nggak, karena selama ini kan keluhan mereka, Pak. Mereka tuh maaf ya, Pak, kadang-kadang pakai cara sendiri, Pak. Nah, itulah saya bilang, ini saya sudah amati ya, perbedaan direktur lokasi yang sukses dan yang gagal adalah pertama, kalau dia seorang leader yang mentaati SOP Koprunas, dia akan sukses. Standar operasional prosedur, hak dan kewajiban tupoksi dari direktur lokasi, maka dia sukses. Yang paling penting mau dibimbing kali, Pak. Ya, dalam tupoksi itu kan tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi itu salah satunya adalah bagaimana dia merekrut cabang mandiri marketing, bagaimana dia bisa menyebarkan iklan melalui WA group, Facebook group, Instagram dan TikTok yang sudah diberikan dari pusat. Itu masalahnya sepele sebenarnya. Dan presentasi dan presentasi kepada semua calon-calon cabang mandiri, yakinkan dia. Nah, masalahnya banyak yang nggak yakin dirloknya gimana tuh, Pak? Kalau menurut saya, kalau dirlok nggak yakin, saya lebih menghargai dia ini sebagai orang yang gentleman. Jangan mau jadi dirlok. Butuh apa? Capek. Jadi dia ini saya bawa, saya bimbing, saya ajak untuk menjadi seorang direktur. Tapi dia maunya sebagai manajer, ya susah. Bedanya direktur dengan manajer. Manajer adalah pelaksana. Direktur adalah leader yang memimpin para manajer. Nah, ini jadi nggak bisa disamakan. Berarti fungsinya pun berbeda. Nah, terus Pak, ini kan tadi Bapak udah bicara hak-haknya. Gimana sih Pak caranya mendaftar jadi direktur lokasi Koprumnas? Syaratnya apa aja? Yang pertama dia harus jadi konsumen. 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 Jadi PT harus ada konsumen juga ya? Iya, dia harus jadi konsumen PT supaya Koprumnas. Bisa merasakan. Entah dia mau ngambil di mana perumahannya, nggak ada masalah. Terus yang kedua, dia harus berkewajiban mengikuti Pepnas. Namanya pelatihan entrepreneur perumahan nasional. Wajib ya Pak? Wajib, itu yang diselenggarakan oleh PT Koprumnas. Biasanya sebulan sekali. Terus yang ketiga, dia harus betul-betul punya niat yang bulat 100% menjadi direktur lokasi. Artinya ini seperti kayak sekolah developer ya Pak ya? Artinya dibimbing sama Bapak dan Bapak datang ke lokasinya yang akan dibangun. Itu bayar berapa Pak mereka? Nah, dia kenapa saya berikan kewajiban?
hak-hak sudah saya berikan ada 4 itu kan tadi. Iya, betul. Dia juga harus punya kewajiban. Kewajiban pertama adalah dia harus berani, harus sanggup dan mampu sebagai direktur lokasi. Nah, ini pengertian sanggup dan mampu nih, ya. Sanggup dia menjalani semua SOP kita. Mampu, ya. Dia melaksanakan atau memberikan support system kita. Berapa tuh Pak support 100 juta hanya satu kali. Satu kali ya. Tapi apa artinya 100 juta dengan hak-hak dia bagi hasil tadi berapa 8 miliar. Kemudian dapat fee marketing 50 juta per bulan. 5M dapat. Berarti total 13 miliar. Dapat gaji 5 juta. Operasional 5 juta. Karena dia dapat SK ya. Saya SK kan. Oh, dapat SK berarti dia wakil Bapak di daerah ya. Makanya dia diberikan operasional. Ih, keren banget ya. Cuman 100 juta mah kecil. Nah, mereka tuh selama ini kan ngeluhnya nggak punya modal. Apa sih Pak solusi daripada Koprumnas itu kan yang belum jadi direktur lokasi. Tapi yang sudah jadi direktur lokasi kan sudah bayar dia 100 juta. Iya, maksudnya artinya Bapak ada solusi nggak kalau mereka nggak ada uang 100 juta dari mana aja tuh? Bisa konsorsium ya Pak? Bisa konsorsium misalnya. Dia ini patungan ada 4 teman. Tapi yang saya akui cuma 1 yang dapat SK itu. Nanti dari bagi hasil yang 4 itu silakan diatur internal. Terus mereka juga bisa mereka jadi ada yang berkarir dari cabang mandiri ya Pak ya. Bisa. Karena mereka dapat support system 7 juta dikumpulin. Ada yang ngasih seplastik loh Pak ke saya. Pak Altan tuh tukang sayur. Saya tanya dari mana modalnya? Saya ngumpulin Bu dari saya jualan dan dari cabang marketing. Luar biasa ya. Berarti nggak punya duit juga bisa ya. Kita banyak merekrut direktur lokasi dari nol yang mereka benar-benar nggak punya modal. Memang Koprumnas ini, PT Koprumnas ini unik. Ya, betul. Jadi kita punya metode sendiri tapi tidak bertentangan dengan agama dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena ini adalah sistem marketing sebenarnya. Jadi itu support system maksudnya duitnya nggak bisa kembali ya Pak? Nggak bisa kembali. Dan bukan angsuran rumah bukan ya? Bukan. Jadi kenapa apa? Saya akan mendidik dan melatih direktur lokasi sampai mahir. Kalau dia ada di luar Jawa, berarti transportasi Jakarta dengan luar Jawa tersebut adalah dari 100 juta itu. Kemudian saya juga akan mengadakan training lebih dari 2-3 kali. Jadi ini ibaratnya uang pembimbingan supaya tidak latihan mengganggu RAB daripada angsurannya Koprumnas. Makanya Koprumnas kedepannya bisa panjang. Insya Allah. Dan mereka sudah tanda tangan loh Pak di atas materai. Jadi suka ada yang nuntut-nuntut tuh minta duitnya kembali gimana tuh Pak? Nah itulah karena memang dia dari internalnya sendiri nggak siap. Dia hanya melihat yang enak-enaknya. Saya akan dapat 40% kali 1.000 kali 8 juta sekian. Tapi dia tidak diimbangi dengan satu niat internalnya 100% yang kuat. Sehingga apa? Sudah saya berikan lokasi. Sebenarnya kalau menuntut Koprumnas sudah dirugikan. Iya, betul. Sudah saya mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah. Ya, yang celakanya kita juga sudah sedikit korban waktu korban biaya, tenaga dan kita juga ada yang operasional keluar, ya. Tapi mereka nggak ngitung. Dia nggak ngitung dan sudah 4 bulan nggak ada satupun yang bisa dapat konsumen. Jadi biasanya kalau mereka gagal tuh kenapa Pak? Kan pasti ada yang gagal dong. Nggak mungkin sukses semua dong. Ya yang namanya ayam bertelur tuh kan. Kalau ayam telur 10 kan nggak mungkin 10 netas semua. Jadi mereka pada saat daftar tuh sudah bikin perjanjian Pak? Perjanjian. Dan tanda tangan di atas materai ya. Berarti sah secara hukum. Harusnya dia itu gentleman dan dia konsekuen. Dan uangnya tidak bisa kembali dengan alasan apapun. Berarti ini harus jelas. Dan yang kedua harus punya kantor kan? Ya, itulah salah satunya kewajiban dia. Di samping dia bayar 100 juta, dia juga harus menyiapkan kantor. Berarti bukan kantor dari pusat ya, Pak? Bukan. Ini kantor. Soalnya banyak yang ngerang-ngerangnya minta kantor sama kita bisa. Nih, Pak. Kantor, dia sekarang kantor berapa sih kalau kontrak setahun? Dengan pendapatan dia 1 bulan kalau 1.000 kuotanya 50 juta sebulan. Betul. Ya, kantor hanya 50 juta setahun. Ya, kalau secara rasional seorang bisnismen, seorang entrepreneur sejati, perhitungan dia tuh udah nggak ngeyel istilahnya ya. Iya, nggak soalnya mereka ini banyak yang alasan saya nggak bisa buka karena nggak punya kantor. Loh, dari awal udah kita kasih tahu loh Pak di SOP-nya harus ada kantor karena entrepreneur. Nah inilah memang cara kita mendidik juga. Mereka nanti kita psikotes juga ini. Iya. Kita harus ambil satu psikolog
Iya, betul. Apakah dia bakat seorang pengusaha? Jadi bukan punya duit aja ya Pak ya. Dia tidak menentukan karena memang orang ada bakat-bakatnya. Iya. Ada bakat pekerja, ada bakat sebagai leader. Kebanyakan mereka seperti pekerja Pak, minta disuapin gitu loh. Oke. Ya. Jadi gini Pak, ini kan tadi bicaranya tentang direktur lokasi ya Pak ya. Alhamdulillah sudah banyak yang sukses juga ya Pak ya, yang mereka penghasilannya sudah puluhan juta. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah tadi kan Bapak bilang ciri khas seorang developer tadi pertama membeli tanah, terus yang kedua mengurus perizinan, terus membangun perumahan, menjual. Nah, sekarang Pak, ini direktur lokasi ya, kan kebanyakan mereka, saya nggak mau Bu kalau di daerah mana, karena mereka kan tempat tinggalnya di Jakarta gitu ya. Bagaimana cara Bapak merubah mindset mereka bahwa kalau kamu buka di Palembang atau di Maros atau di Martapura, sekarang kita lagi nyari nih Pak ya. Jadi kita ini sebenarnya lagi mencari juga buat calon-calon dirlok, ini juga peluang ya Pak ya. Kita masih ada di Palembang ya Pak, kita belum ada. Terus di Martapura, di Banjarmasin, terus sama di Maros kita belum ada ya. Nah ini sebetulnya gimana cara Bapak merubah mindset mereka yang mereka tinggal di Jakarta ya, mungkin dia keluarganya ada yang di Maros, ada yang apa, tapi dia masih takut-takut melangkah ke sana. Gimana tuh Pak? Yaitu saya kembali lagi untuk menjadi seorang entrepreneur. Dia harus berani merubah kebiasaan, merubah nasib. Karena Allah tidak akan bisa merubah nasib kalau bukan orang tersebut yang merubahnya. Nah, oleh sebab itu seorang entrepreneur dia harus berani memutuskan ya bahwa kewajiban dia adalah seorang pengusaha plus. Dia seorang developer. Seorang developer adalah pengusaha, pedagang rumah. Yang namanya pedagang rumah itu sudah pasti rumah yang dibangun itu sudah memenuhi persyaratan. Pertama, letaknya strategis, peruntukannya untuk perumahan, transportasinya sudah lancar. Makanya seorang entrepreneur sejati dia tidak akan melihat jarak tempuh. Tapi dia harus melihat waktu tempuh. Nah, makanya sekarang, Bapak buka di Manado, di Maros. Semua perumahan Koprunas itu sudah ideal. Sudah representatif baik dari strategisnya maupun dari jarak dan waktu tempuhnya. Kata Bapak lihat tanahnya aja Bapak mau bau nyumbaunya aja udah. Karena saya sudah 25 tahun di developer, saya tahu. Jadi Bapak tahu mana yang bisa dijual, mana yang enggak. Makanya gitu. saya selalu memilih tanah itu pertama peruntukannya. Apakah peruntukannya untuk perumahan? Nah, yang kedua saya harus melihat transportasinya. Nah, yang ketiga bagaimana dia bisa kita kelola dengan kontur tanahnya. Jadi kalau misalnya manajernya kan direkturnya tinggal di Jakarta, dia bisa buka di tempat lain. Kalau dia punya wakil boleh aja ya Pak ya. Sebenarnya kalau dia ingin sukses, yang harus sukses itu harus dia tangani langsung. Gitu. Seorang pengusaha itu harus berani harus berani mengambil keputusan cepat dan tepat. Kalau dia tidak berani mengambil keputusan, dia bukan seorang leader. Gitu. Nah ini satu lagi Pak. Ini contoh nih, kalau misalnya saya sudah ada di lokasi A, sudah habis ya, tapi saya kuotanya masih kurang. Saya perlu bayar lagi nggak sih Pak? Nggak perlu. Nggak perlu. Keren banget ya. Untuk satu lokasi berikutnya saya gratiskan. Masya Allah. Nah, lokasi yang ketiga dia udah kaya dong. Kalau udah yang sudah 2 lokasi sudah sold out, ya sudah kuota terpenuhi, taruh satu lokasi 1.000, 2 kali 2.000. Apalagi udah bangun ya. Udah bangun, dia untuk apa? Saya kasih lokasi berikutnya dengan 100 juta lagi. Kecil bagi dia itu. Jadi 2 lokasi itu dia gratis ya. Bahkan seorang direktur lokasi yang profesional, saya berikan nanti dia kalau memang 2 lokasi sudah sukses, bisa dia bawa 10 lokasi. Dia bisa mimpin 10 lokasi. Makanya dia sudah ada pengalaman ya. Masya Allah, keren banget ya. Jadi emang karir planningnya udah Bapak siapkan banget. Terus yang kedua Pak, apakah direktur lokasi itu bisa menjadi korwiltan? Ini ada lagi nih istilahnya, korwiltan. Bapak ini istilahnya keren-keren banget. Sebetulnya yang kerennya calo di sertifikat ya. Itu korwiltan apa sih Pak? Biar pada kenal semua juga. Ini adalah satu KBK, keluarga besar Koprunas. Jadi keluarga besar Koprunas itu satu, para direktur dan komisaris. Yang kedua,
para direktur lokasi. Yang ketiga para konsumen. Nah, yang keempat adalah Korwiltan. Jadi Korwiltan adalah satu istilah yang memang dibikin hanya ada di Koprumnas. Apa singkatannya tuh, Pak? Koordinator Wilayah Pertanahan. Ini keren banget ya. Karena sebenarnya supaya kita tidak kacau dengan petugas-petugas yang lain, yaitu dia adalah seorang mediator yang terlatih, mediator tanah yang terlatih, yang dilatih oleh Koprumnas. Jadi setelah dilatih dia terlatih. Oh, jadi beda sama calo-calo di luar sana ya, Pak? Beda. Karena apa? Kalau seorang calo atau mediator yang bukan Korwiltan, dia menawarkan tanah kepada saya selaku dirut Koprumnas, tanah mentah banyak kan. Dia nggak mau tahu apakah tanah ini peruntukannya untuk perumahan atau tidak, dia tawarkan saja. Yang penting harga murah. Gitu. Nah, Koprumnas, saya tanya, Anda Korwiltan bukan? Bukan, Pak. Maaf, saya tidak akan bisa melayani. Gitu. Jadi Bapak ibaratnya sudah menugaskan para Korwiltan untuk mencari lahan se-Indonesia dengan SOP yang sudah ditentukan oleh Koprumnas. Betul. Dan juga sudah diberi keahlian atau ilmu bagaimana bisa meyakinkan pemilik tanah. Makanya seorang Korwiltan itu sama dengan direktur lokasi saya ikutkan sebagai Pepnas. Gitu. Jadi dia wajib juga trainingnya. Dan juga dia bisa mencari dirlok juga ya, Pak ya? Bisa. Dan jadi silakan. Yang penting Korwiltan dan dirlok harus mengikuti Pepnas. Gitu. Enggak, artinya seorang Korwiltan kan dia kan kadang-kadang nawarin lokasi, Pak. Tapi kan dirloknya belum ada. Nah, dia juga diberikan keahlian untuk bisa meyakinkan atau mencari orang untuk menjadi dirlok, diberikan presentasi apa keuntungannya dia juga harus tahu ya, Pak ya. Betul. Artinya dia bisa merekrut. Katanya dapat komisi loh, Pak. Saya berikan seorang dapat ini Pak, dapat komisi 5 juta. 5 juta. Korwiltan ya? Iya, Korwiltan misalnya dia mencarikan dirlok, dia dapat komisi 5 juta, 5 Pak. Juta. Modal dengkul doang sama presentasi. Keren banget. Kemudian Korwiltannya itu sendiri kalau transaksi tanah yang ditawarkan kepada saya sebagai Koprumnas, dia sudah mendapat 1 meter 10.000. Masya Allah, gede loh Pak. Jadi itu. Kalau 20 hektar, cuman ingat, yang 10.000 itu lahan efektifnya. Jadi dibaginya juga katanya saya dengar 5 tahun ya. Ya, jadi 60% kali luas tanah dikali 10.000. Modal dengkul doang, Pak. Berarti saya bisa dapat pensiun 5 tahun dong, Pak, di rumah ya. Kapan dibayarnya? Sama bersamaan dengan kita mengangsur kepada pemilik tanah. Masya Allah, keren banget ya. Jadi ini ada peluang juga jadi Korwiltan. Pak, seorang dirlok boleh jadi Korwiltan nggak? Bisa. Ya Allah, bolak-balik dong ya. Keren ya. Jadi dan dia sudah bisa ada beberapa itu. Sudah ada beberapa dirlok merangkap Korwiltan. Keren. Berarti dia penghasilannya 2 ya, Pak. Ini keren sebagai banget. Sebagai angsuran tanah, sebagai direktur lokasi dan juga sebagai Korwiltan. Ingat tuh para dirlok, Anda juga boleh menjadi Korwiltan. Jadi yang punya duit jangan disimpan di brankas, sebaiknya mereka juga mencari lokasi untuk membesarkan Koprumnas. Oke, Pak, ini saya kepingin tahu, Pak. Ini kan bahasan kita ya. Bapak boleh nggak kasih masukan ke kami? Sebetulnya kenapa sih, Pak, Anda harus menjadi seorang direktur lokasinya Koprumnas se-Indonesia? Apa yang harus Bapak pesankan sama mereka? Kenapa mereka harus gabung menjadi direktur lokasi? Sebenarnya ini satu tantangan dan tawaran. Tantangan seorang yang ingin sukses, dia harus hadapi tantangan dari tawaran yang ada. Nah, tawaran kami adalah tawaran seorang bisnismen kepada seorang yang ingin sukses, ingin kaya, ingin punya uang tapi halal dan berkah. Masya Allah. Jadi yang kami tawarkan kepada direktur lokasi adalah dia penjelmaan dari direktur utama di daerah. Kalau dia ingin menjadi pengusaha langsung di daerah, dia repot.
dia harus bikin PT sendiri. Iya. Dia harus punya modal. Capek-capek bagaimana dia bisa meyakinkan pemilik tanah. Belum tentu sukses juga, Pak. Banyak juga yang gagal. Maaf ya, Pak. Ini banyak yang datang ke Bapak kan, developer yang bangkrut gara-gara pandemi ini. Gimana tuh, Pak? Mereka kan misalnya contoh nih, ini juga kita ceritakan supaya membuka peluang ya. Ini kan banyak developer yang bangkrut, yang macet ya pembangunannya. Terutama kan mereka menggunakan uang bank. Akhirnya mereka nggak bisa bangun. Bisa nggak sih, Pak, di take over sama Koprumnas saat ini gitu loh? Dan seperti Saya apa? kira sepanjang sesuai dengan apa yang kita berikan di dalam SOP, nggak ada masalah. Banyak ya yang udah di take over juga sama kita di Ciampea tuh, Pak. Ya, terus ada di Cibitung, beberapa developer konvensional yang memang tergantung dengan investasi dari bank. Dan bank sekarang dalam kondisi memang keuangannya menipis, dia tidak dapat kredit, sedangkan dia punya rumah dan tanah terbengkalai, maka dia menawarkan kepada Koprumnas, sepanjang bisa diangsur 5 tahun nggak ada masalah. Oh, jadi kita juga ada take over dan sudah ada IMB-nya, makanya bisa lebih cepat membangun. Ini Ciampea udah keluar loh, Pak, IMB-nya. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita mau langsung kita bangun banyak ya. Ada beberapa seperti Ciampea kita take over dari developer. Iya. Balikpapan kita take over dari developer. Iya, makanya cepat bangun ya. Terus sama di Maros juga loh, Pak. Di Maros kita take over dari developer. Sebenarnya nggak ada masalah sepanjang si pemilik developernya mau sejalan dan sepaham dengan Koprumnas. Palembang juga udah siap, Pak, IMB-nya. Tinggal bangun loh. Palembang sudah lebih siap bagus IMB. lagi ya. Iya. Terus sama di Maros ya, yang Maros yang udah siap. Oke. Artinya di Cibitung juga, Pak. Cibitung juga ini juga udah siap. Cibitung juga gitu. kita take over dari developer. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oleh sebab itu seorang direktur lokasi nggak usah susah-susah sebenarnya. Kalau dia jadi direktur utama developer, dia harus bikin PT, dia harus ngurus perizinan, dia harus cari tanah, dia harus cari investor. Sanggup nggak? Iya, betul. Dengan investor untuk bangun perumahan, dia lari ke konvensional. Nah, saat ini konvensional ini serat selektif sekali ya. Jadi betul-betul perbankan sekarang memberikan kredit konstruksi kepada developer itu selektif. Jadi sebetulnya, Pak, calon direktur lokasi ini sebenarnya lebih ke arah panggilan hati ya, Pak ya. Yang kedua, dia ingin berjuang juga bersama kita ya, gotong royong untuk juga bisa menjadi developer syariah ala PT Koprumnas. Nah, seperti itu ya, Pak ya. Betul, jadi rugi banget buat Anda yang melewatkan kesempatan ini, karena ini bisa jadi peluang usaha yang halal dan berkah. Karena di luar sana yang halal banyak ya, Pak. Tapi berkah belum tentu. Katanya Pak Dirut ya. Keren banget ya. Jadi Koprumnas ini memang benar-benar satu peluang yang kalau kata Bapak di meja biliar gimana tuh, Pak? Bapak suka cerita tuh. Peluang itu tidak akan datang 2 kali. Betul. Seperti halnya kita main biliar atau lihat orang yang main biliar. Yes. Pada sodokan pertama 16 bola, di sodok pertama dia akan berantakan dan ada satu bola dengan nomor 1 ada di bibir lubang. Tidak ada yang menghalangi dan bola putihnya ada 5 cm di depannya. Yes, betul. Dan itu dengan colek bola putih langsung masuk kan. Dia tidak akan terulang kembali walaupun berapa ratus sodokan dengan posisi yang sama seperti itu. Itulah peluang. Jadi kalau ada peluang jangan dibuang sia-sia, langsung tangkap. Karena bola seperti itu tidak akan berulang kembali. Kesempatan seperti itu tidak akan berulang kembali. Jadi saya ambil kesimpulan itu ciri-ciri seorang yang kerja cerdas. Di mana kerja cerdas adalah orang yang selalu menggunakan peluang dengan baik dan yang kedua berani mengambil keputusan cepat tepat. Bapak tuh suka cerita di depan ciri-ciri orang gagal dan orang sukses tuh seperti apa sih, Pak? Ya kalau itu banyak. Kan banyak juga ada ada direktur lokasi yang gagal juga loh, Pak. Kita juga nggak bisa ngilangin. Nah, ciri-cirinya apa sih, Pak? Mereka tuh kenapa mereka bisa gagal dan yang sukses juga akan banyak. Ciri-cirinya nggak banyak, sebenarnya 3 saja. Pertama, ciri-ciri orang yang gagal adalah 1, orang yang selalu negative thinking, selalu berpikiran negatif terus kepada orang. Padahal awalnya udah mutusin loh, Pak. Nah, jadi negative thinking. Sedangkan orang yang sukses selalu positive thinking. Yang kedua, dia orang yang gagal itu orang yang selalu sok pinter.
Padahal dia nggak tahu tapi nggak mau belajar. Dia merasa dirinya pinter padahal dia tidak ngerti. Nah, sedangkan orang yang sukses, orang yang selalu mau belajar. Karena kita mempunyai kekurangan haus ilmu ya. Ya, kita harus haus ilmu. Nah, dan yang ketiga ini yang penting, orang gagal adalah orang yang selalu membandingkan kesuksesan orang dengan dirinya. Jadi dia nggak sempat lagi untuk bisa kerja. Dia hanya membandingkan, waduh si A udah ini, si A udah ini, sehingga dia hanya memikirkan kesuksesan orang, sementara dia gagal terus. Karena dia tidak target dengan dirinya sendiri. Ya, tapi seorang yang sukses adalah orang yang tidak pernah membandingkan orang lain, tapi bandingkanlah kesuksesan dirinya, ya, dengan target yang sudah dicapai saat ini. Artinya bandingkanlah dengan target dia dengan apa yang sudah dicapai saat ini. Itu yang penting. Misal target 1000, sekarang baru 200. Saya harus kejar 800 lagi. Artinya dia fokus dengan dirinya sendiri. Kebanyakan orang ngomongin orang lain, tapi dia tidak melihat bahwa dirinya sendiri belum target. Jadi hanya 3 itu aja sebenarnya. Jadi orang gagal dan sukses. Apa pesan-pesan Bapak nih sekarang ya, terutama kepada direktur lokasi kami yang sudah berjalan di daerah dan juga calon direktur lokasi kami yang akan mengambil di lokasi-lokasi kami, yang mereka tuh halangannya banyak lah, cobaan dan rintangannya luar biasa ya Pak. Apa pesan Bapak untuk mereka Pak? Ya, saya hanya bisa berpesan bahwa Anda nomor 1 harus berani merubah nasib. Tanpa ada niat untuk berubah nasib, Anda tidak akan berubah nasibnya. Nah, itu. Yang kedua, setelah Anda merubah nasib, Anda harus lakukan yang saya pesankan tadi. Keempat, kerja. Keempat itu kerja cerdas, bukan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah, kerja keras di sini 2 yang saya beri syarat. 1, kerja keras Anda tidak boleh merasa lelah setiap hari. Harus terus, saya tidak boleh lelah. Jaga kesehatan, jaga makan supaya nggak boleh lelah. Yang kedua, harus bersemangat. Itu kerja keras. Ini semangat, ngomong-ngomong semangat, kenapa sih Bapak kok saya lihat kok nggak pernah ngeluh, nggak pernah capek? Karena saya kerja keras. Saya merasakan bahwa saya sudah memberikan satu masukan, harus kerja keras. Tidak boleh merasa lelah, tidak boleh nggak semangat. Ya, caranya juga diusahakan untuk bisa dia nggak lelah. Badan harus fit terus, olahraga teratur, bangun teratur, tidur teratur, makan teratur. Ya. Semangat itu bukan berarti saya nggak pernah lelah, nggak pernah lesu, nggak pernah ada yang terasa sakit. Tapi saya lawan, saya harus semangat. Hilang itu semua. Caranya apa? Saya pagi-pagi harus jalan kaki. Minimum setiap pagi saya harus 2 kilometer jalan dalam kecepatan setengah jam. Alhamdulillah keluar keringat. Keren ya. Nah, kerja cerdas, gunakan peluang dengan baik. Dan berani ambil keputusan cepat dan tepat. Nah, jadi kalau jadi dari lokasi, ini peluang yang baik, harus diambil. Jangan lihat jarak tempuh, lihat waktu tempuh. Nah, sekarang kalau saya lokasinya itu misalnya di ujung kulon di Sukabumi, yang jaraknya itu 4 jam naik mobil, itu nggak diambil oleh Koprunas. Gitu ya. Tapi saya lebih ngambil di Balikpapan, yang naik pesawat dari Jakarta Balikpapan 1,5 jam. Itulah satu sistem seorang pengusaha yang profesional, dia harus lihat waktu tempuhnya. Dan Anda kalau sudah ditugaskan sebagai direktur lokasi, nggak usah mikir itu. Sudah dipertimbangkan oleh saya. Gitu. Semua lokasi-lokasi itu dengan waktu tempuh nggak lebih dari 2 jam dari Jakarta. Kasarnya ya. Kalau dia pergi pagi pulang sore pun bisa. Cuman bangkrut lah transportasinya. Ya paling nggak 2-3 hari 4 hari di sana, pulang lagi besok. Dan kalau nggak ada kepentingan untuk apa lagi, diam aja di sana, bawa keluarga. Kalau memang sudah nggak ada
tanggung anak-anak sekolah udah besar-besar mahasiswa, biar kita aja di Jakarta. Kalau seorang bisnismen tuh harus berani ambil keputusan cepat dan tepat. Nah ini kan Pak, salah satu nih saya sering banget denger ya Pak ya, dari calon direktur lokasi yang tadinya udah mau, tapi ya dimasukin segala macam masukan yang logik nih. Dia tuh ada ketakutan tidak bisa membangun, ada ketakutan nggak yakin sama Koperumnas gitu ya. Nah Bapak sebagai direktur kita, apa yang Bapak lakukan sama mereka Pak? Yang terutama yang udah tadinya mau terus jadi negatif gara-gara ada masukan kiri kanan depan belakang atau pemikiran logik dia yang tidak masuk. Karena ini kan terus terang aja Pak, mereka tuh nggak yakinnya bisa bangun nggak sih Koperumnas, punya duit nggak sih Koperumnas ini. Nah itu jadi sebenarnya orang yang seperti itu tidak banyak. Orang seperti itu adalah kita kecolongan. Jadi saya menganggap orang tersebut, saya pikir dia seorang mutiara yang kotor dalam lumpur kita bersihkan tetap mutiara kan. Yes, betul. Ternyata dia besi tua. Jadi besi tua yang dicuci besi tua lagi, susah. Jadi kita nggak bisa paksakan. Orang seperti itu memang orang jadi gagal. Tinggalin aja. Nggak usah dipikirin. Kadang suka pada mikirin loh Pak mereka. Jangan, karena memang apa? Kita capek memikirkan orang yang memang sudah karakternya tidak bisa dijadikan seorang pengusaha, nggak bisa. Terus Pak, ini kan banyak nih, maaf ya Pak, ini kan lokasi kadang-kadang suka ganti-ganti, atau misalnya dirloknya juga suka ganti. Sebetulnya apa sih Pak masalahnya? Ini biar konsumen juga pada tahu ya. Kan Bapak kan sudah punya standar. Tiap kali kita mau memasarkan, pasti kita PPJB dulu dong Pak dengan pemilik tanah. Itu udah standar ya Pak. Artinya agen cabang udah nggak perlu nanya lah ke kami, Bu ada PPJB-nya nggak? Itu sudah standar kami. Jadi jangan sampai nanti jadi masalah. Nah, terus kenapa tiba-tiba di tengah jalan bisa ganti dirlok ataupun juga bisa ganti lokasi? Gimana tuh Pak ceritanya? Kalau ganti dirlok sebenarnya jarang. Iya. Nah, kalau memang dirlok nggak keterlaluan. Nggak terlalu, dirloknya itu berubah karakter ya. Itulah. Jadi pengertian yang berubah karakter itu, dia karakternya seperti bunglon itu. Yang tadinya merah tiba-tiba kuning. Artinya dia melanggar SOP. Makanya Bapak ganti. Karena kalau dia melanggar SOP, ini berbahaya karena gini, developer adalah padat modal. Yes, betul. Dia ini developer adalah suatu bentuk usaha yang betul-betul bermodal besar. Tidak sembarangan yang ngelolanya. Jadi saya harus betul-betul selektif. Kalau baru seperempatnya ini akan membahayakan, harus cepat kita ganti. Gitu. Karena kalau bahayanya seperempat masih lumayan, kita bisa ngatasi. Tapi kalau sudah setengahnya, bayangkan kalau harusnya ini sukses dengan keuntungan 50 miliar, tiba-tiba loss 50 tapi kan miliar. dinegatifin Pak sama beliau. Pasti beliau kayak orang gak ikhlas lah. Nggak ada masalah. Kita diganggu terus, terutama di Manado, Balikpapan. Nggak ada itu masalah. Banyak Pak. Jadi semuanya itu kan kita punya koridor hukum. Yes. Jadi memang di sini tantangan seorang leadership, seorang pemimpin. Betul. Halangan, gangguan, rintangan itu selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Jadi saya bilang, kita harus berani ngambil keputusan cepat tepat. Salah ambil keputusan, kita yang hancur. Terus kalau pindah lokasi kenapa tuh Pak? Kalau pindah lokasi itu pun tidak selalu begitu. Karena kebetulan lokasi yang kita ambil ini, kita kurang waspada dengan pemilik tanah yang konsisten. Mbak Lelo tadinya dia kalau udah konsisten sudah tanda tangan, dinegatifin dia berubah. Artinya itu perubahan dari sisi manusianya. Di luar kuasanya Koperumnas. Jadi bukan berarti Koperumnas mau nipu ya Pak? Gitu. Sekarang misalnya kita tanggung jawab gitu. Misalnya ini tanah, ini kan tanah 10 hektar hampir tidak ada punya satu orang. Betul. Itu punya beberapa orang. Betul Pak. Nah dari 10 orang misalnya 1 atau 2 orang bermasalah, dia membatalkan, ini akan terjadi
internal yang berbahaya. Nah, kalau bisa kita musyawarahkan. Kalau nggak bisa, ya kita putus. Kita ganti lokasi. Dan lokasinya nggak jauh dari situ ya Pak. Itu kayaknya di PPJB juga sudah ada Pak, di konsumen. Apabila lokasi dan legalitasnya bermasalah, maka saya siap dipindahkan di dekat lokasi tersebut. Jadi tidak ada Pak niat PT Koprimnas itu penipuan itu tidak ada. Jadi hampir semua developer baik konvensional maupun syariah yang begitu tuh ada. Yes. Jadi betul. Kita mencari tanah untuk dibangun 5-20 hektar itu nggak mudah, ya, karena kepemilikannya hampir jarang dimiliki oleh satu orang. Betul. Jadi itu tantangan kita yang konsumen juga harus tahu ya, supaya juga tidak ada persepsi Pak, karena ini kan persepsinya mereka kita dikira nipu Pak. Gini, dan banyak mereka yang mudah mengecap penipu, sebenarnya dia sendiri orang yang nggak mampu, orang yang gagal. Karena begini, kalau dia orang sukses, dia nggak ngomong begitu, dia akan saing itu Koprimnas. Betul. Dia bikin. Banyak loh Pak, mantan-mantan dirlok kita yang ngikutin cara Koprimnas tuh banyak loh Pak, di fotokopi, tapi nggak jalan. Jadi begini ya, dia ini Pontianak gitu. Jadi dia ingin seperti Koprimnas, tapi ilmunya belum lulus. Harusnya dia lulus dulu, ya. Dia misalnya ilmu Koprimnas itu S1, dia baru D3. Nah, ya nggak bisa lah. Jadi S1 dulu. Jadi sampai sekarang belum ada yang Pak yang menyaingi Koprimnas nih. Dari mantan-mantan soalnya kayak di Makassar atau di mana udah banyak yang ngikutin cara kita. Tapi saya lihat juga nggak berkembang, artinya nggak jalan lah. Di Pontianak kita pernah juga sampai tanahnya tuh direbut dan mereka yang jual sendiri. Jadi begini. Semua ini kan saya kembalikan lagi bahwa halangan gangguan ada, tapi perlu diingat Koprimnas adalah pionir. Yes. Pionir, developer, e-commerce syariah. Jadi ada 3 inovasi yang dimiliki oleh PT Developer. Yes. Dia adalah badan hukum developer. Dia juga di dalam marketingnya menggunakan asas e-commerce. Dan dia juga berakhlak syariah. Nah, syariah di sini, syariah akhlaknya itu betul-betul memang kita anti riba. Betul. Baik si developernya maupun si konsumennya. Ada developernya syariah, nggak pinjam uang bank, tapi konsumennya disuruh pinjam uang bank. Oke. Ada developernya pinjam uang bank, apalagi si konsumen juga suruh pinjam uang bank, itu bukan syariah. Nah, jadi, kita ini tidak ada yang begitu. Ya, jadi menarik banget nih Pak ya topiknya nih, karena waktunya juga sudah mau berakhir. Kira-kira Pak untuk terakhir nih, apa sih pesan Bapak untuk ke para agen, cabang, konsumen, serta direktur lokasi dan korwiltan kita yang Bapak sebut dengan KBK ya Pak ya, Keluarga Besar Koprimnas, dalam rangka menjalankan SOP, dan kita juga sekarang sedang membangun, alhamdulillah di Tajur sudah jalan Pak. Ini kan juga momok buat kita, dan insya Allah Ciampea akan menyusul, Balikpapan sudah jalan, Palangkaraya dan Tanjung Pinang Pak sekarang sudah berdiri juga, alhamdulillah. Nah, kira-kira Pak pesan-pesan Bapak untuk semua keluarga besar kami nih, terutama Bapak sebagai direkturnya, apa Pak yang bisa kita bawa pulang di siang ini? Ya, saya hanya ingin pesan, kita hidup di dalam era keterbukaan. Yes. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita. Betul. Dan sekarang era globalisasi, siapa saja bebas berpendapat, bebas mengutarakan hak-haknya untuk menyampaikannya ke media sosial. Dan media sosial ini sangat cepat bisa diketahui dan dibaca oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, saya hanya pesan kepada KBK, Keluarga Besar Koprimnas. Pertama, kita harus punya prinsip. Pelajari. Ya. Jadi prinsip kita ini harus dipelajari, apa itu Koprimnas. Lewat podcast ini ya. Lihat podcast ini. Setelah dipelajari, betul-betul dipelajari dan diyakini. Apakah Koprimnas ini benar developer yang e-commerce dan syariah? Ya. Dan apakah betul ini adalah sebagai perusahaan perseroan terbatas yang melaksanakan ketentuannya sesuai dengan undang-undang, yaitu beli tanahnya juga berbadan hukum. Yes.
legalitasnya jelas. Pakai IMB baru kita bisa bangun. Kemudian sistem marketingnya kita e-commerce, yang kita memberikan hak-hak kepada cabang mandiri dan kepada direktur lokasi haknya, ya hak fee marketingnya. Nah, akhlaknya juga syariah kepada si konsumen. Ya, yaitu kalau dia sudah menempati rumah, meninggal dunia, dilanjutkan kepada ahli warisnya nggak sanggup, rumah dijual, sisa utangnya bayar, kelebihannya hak dia. Itulah syariah. Jadi pelajari, yakini, jalani semua SOP yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, dan baru yang keempat nikmati. Sukses. Waduh, mantep banget. Oke, bincang-bincang kita hari ini menarik banget ya Pak Dirut ya. Jadi ini semoga bisa dijadikan satu wacana juga untuk calon direktur dan juga Korwiltan di luar sana. Ini penting banget ya pembahasan ini ya Pak ya. Terutama mereka suka tanya kan. Mereka ini kan kebanyakan malas baca. Jadi mending dikasih ini aja podcastnya ya, karena tadi udah kita jelaskan semua. Oke Pak, ini satu ilmu yang luar biasa buat kami. Saya berterima kasih Pak, kami semua dibimbing sama Bapak. Semoga Bapak sehat panjang umur. Amin. Ya, di tengah pandemi ini tantangan-tantangan yang datang luar biasa. Dan alhamdulillah Bapak memang nggak diragukan ya Pak ya. Mantan tentara loh Bapak Ibu, dan juga ibaratnya beliau ini udah profesornya di bidang properti ya Pak ya. Dan mohon bimbingan juga kepada para agen cabang kami dan juga para direktur dan Korwiltan yang mereka juga masih banyak harus dibimbing Pak. Jadi saya melihat Kopurnasas ini sukses karena keputusan-keputusan dan manuver Bapak yang sangat luar biasa dalam rangka pembimbingan secara internal dan eksternal. Di sini terlihatlah kematangan Bapak sebagai seorang leader dan contoh buat kami atau mentor buat kami. Oke Pak, yang di sesi terakhir ini saya ucapkan terima kasih Pak. Nanti kita akan bertemu di sesi berikutnya ya, karena ini pembahasan kita fokus kepada seorang entrepreneur ya Pak. Jangan lupa nanti ada training Pepnas ya Pak ya, kita dalam rangka membentuk agen cabang membentuk Dirlok dan Korwiltan di seluruh Indonesia, menjawab permintaan Pak. Ini banyak banget konsumen Pak. Ini saya terutama di TikTok ya Pak ya. Saya menindaklanjuti Surabaya tuh Pak, ditunggu banget. Banyak banget yang tanya. Daerah-daerah yang kota-kota besar, Medan, Surabaya belum kita sentuh, Lampung belum kita sentuh. Jadi ini juga banyak pasar lah untuk para Korwiltan ya Pak ya, yang mau membantu kami berjuang bersama Kopurnasas. Katanya Bapak, saya dengar-dengar ini nggak apa-apa Pak dimasukin di sini. Mau bikin bank ya Pak ya? Insya Allah ya, kalau udah 100. Jadi kalau kita ini kan punya cita-cita. Boleh ya Pak. Visioner kita adalah bahwa saudara kita masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan tidak tetap seperti siapa? Saudara kita tukang ojek, saudara kita tukang parkir, saudara kita supir angkot, saudara kita pedagang warteg kaki lima, pedagang sayur yang tidak punya gaji. Itu banyak yang belum punya rumah. Betul. Dan insya Allah Kopurnasas akan bisa memberikan rumah tanpa slip gaji, tanpa BI checking di seluruh Indonesia. Kalau di Indonesia ini ada 514 kabupaten, ya paling tidak kita bisa 100 kabupaten terisi. Mantap. Dan dari 100 kabupaten itu kena sirkulasi angsuran bulanannya itu cukup besar. Tentu saja kita sudah nanti menjurus kita membuat bank Kopurnasas. Wih, keren banget ya. Jadi cita-cita Bapak luar biasa ya. Banyak banget nih visi-visi beliau Bapak Ibu yang ingin meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat penghasilan rendah. Ya, mulia banget. Jadi buat yang mau ikutan jangan lupa ya Anda ikutan dan hubungi nomor yang ada di bawah ini, dan jangan lupa di-subscribe, dibagikan biar podcast ini bisa berkembang dan viral di seluruh Indonesia. Semoga menjadi edifikasi kepada developer-developer lain, dan insya Allah Bapak tidak pelit ilmu ya Pak ya. Kami sangat terbuka. Semakin banyak yang seperti Kopurnasas, kami makin bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti kata Bapak, toko emas ya Pak ya. Kalau membuat toko emas, ini perlu diantisipasi. Mana ada toko emas hanya sendiri. Betul. Nggak laku dia. Tapi biasanya toko emas tuh ada 2, 3, 4, 5 toko baru laku. Mantap. Begitupun Kopurnasas. Saya senang kalau Kopurnasas 1, 2, 3 dan ada 4 Kopurnasas lebih. Jadi Kopurnasas bisa bersaing sehat.
Oke, keren ya. Jadi buat para mantan developer yang sedang mereka putus asa karena mereka gagal, yuk gabung ke sini supaya kita belajar sama ahlinya ya, langsung ya dibimbing ya Pak ya. Jadi uang sekolahnya itu loh Bapak Ibu ya, mahal. Beliau pengalamannya luar biasa. Oke Pak, kami mau pamit undur diri. Terima kasih buat saudara-saudara kami se-Indonesia. Alhamdulillah, semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa, dan insya Allah bisa menjadi panutan kita di seluruh Indonesia. Oke, merdeka dari riba. Terima kasih, saya dan Pak Aris Suwirya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba. Alhamdulillah.